Untuk mendukung channel ini, silahkan klik tanda subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hai, ketemu lagi di Scary Notes Horror Podcast. Di edisi kali ini kita akan menyimak cerita tentang suara tangisan di malam hari. Sumber cerita dari lifeabout.com. Diceritakan oleh Farzana. Aku Farzana. Saat ini aku sudah berusia 22 tahun. Kisah yang ingin aku bagikan terjadi saat aku masih berusia 17 tahun. Saat itu aku tinggal di Kerala, India, dengan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik. Kami pindah ke rumah ini 2 tahun yang lalu dan semuanya terlihat normal. Aku memiliki kebiasaan tidur larut malam alias begadang. Sebelum tidur, biasanya aku menghabiskan waktu membaca buku atau mendengar musik. Suatu malam, sesudah mendengar musik untuk waktu yang lama, aku mulai mengantuk dan aku pun melepas headphone. Kemudian aku mendengar sesuatu. Aku ingat jelas saat mengecek jam, waktu kejadian adalah jam 3 pagi. Saat itu aku mendengar suara. Bunyinya seperti suara tangisan anak kecil. Dan suara itu berasal dari kamar sebelah. Aku pun langsung memeriksa kedua kamar di rumah dan mendapati orang tuaku dan adikku sudah tidur lelap. Kami semua memang terbiasa membiarkan pintu kamar terbuka di malam hari. Setelah itu, aku juga memeriksa area sekitar rumah. Namun, aku tidak menemukan apapun. Aku merasa sangat bingung dan berjalan memeriksa ke ruang makan. Saat itu, suara tangisan terdengar semakin keras. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya pada suara tersebut. Siapa itu? Dan mendadak, suara tangisan itu pun berpindah dan terdengar berada di ruang tamu. Aku pun berjalan ke arah suara tersebut sambil mengulang pertanyaan yang sama. Siapa itu? Kemudian jantungku berdebar keras karena suara tangisan itu kini pindah lagi dan terdengar dari kamar tidurku. Dalam keadaan bingung dan takut, aku pun nekat berjalan ke kamar. Saat aku masuk ke kamarku yang gelap, suara tangisan itu pun mendadak berhenti. Sebelum kejadian ini, aku tidak percaya dengan peristiwa spiritual ataupun gangguan hantu. Karena aku sama sekali tidak pernah mengalami peristiwa seperti ini, setelah mendengar bunyi tangisan itu, akhirnya aku percaya akan adanya hantu. Aku pun teringat akan sosok nenek yang sering menceritakan peristiwa dan pengalaman spiritualnya, dan berbagai kisah hantu yang dulu tak kupercayai. Aku memutuskan untuk melupakan peristiwa tersebut dan pergi tidur. Aku menutup pintu, lalu naik ke kasur. Tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan keras di pintu kamar. Dan secara bersamaan, terdengar bunyi suara ketukan di jendela. Dengan perasaan takut, aku bersembunyi di bawah selimut. Dan akhirnya aku bisa tidur. Ketika bangun di pagi hari, aku merasa bodoh dan berusaha menganggap pengalaman tersebut sebagai imajinasiku saja. Tapi, kemudian aku menceritakannya kepada ibu. Ibu menyarankan aku agar mengunci pintu di malam hari dan tidur lebih awal. Aku pikir masalah ini sudah selesai. Tapi semenjak saat itu, aku pun merasakan adanya kehadiran sesuatu di kamar tidurku setiap malam. Hantu ini tak pernah mencoba untuk berkomunikasi denganku atau menakut-nakuti aku. Tapi aku dapat merasakan kehadirannya, terutama di malam hari
saat aku sedang sendirian di kamar. Perasaan ini berlanjut hingga tahun berikutnya saat aku mulai masuk perguruan tinggi dan pindah ke sebuah asrama. Setelah itu, kehadiran hantu tersebut berhenti. Aku tidak lagi merasakan kehadirannya meski sedang libur kuliah dan pulang ke rumah. Setelah 1 atau 2 tahun berlalu, suatu hari aku mendapatkan telepon panik dari ibuku yang menceritakan pengalaman semalam sebelumnya. Malam itu, ibu sedang tiduran dan belum merasa ngantuk. Tiba-tiba, ibu mendengar ada suara bunyi tangisan anak kecil. Ibu benar-benar ketakutan, sebab saat itu semua sudah tidur pulas dan hanya ibu yang masih terbangun. Malam itu ibu mendengarkan suara tangisan itu tanpa berani bergerak sedikit pun. Ibu merasa seakan-akan suara itu bisa mengetahui setiap gerakan ibu. Lama-lama suara tangisan pun terdengar semakin keras dan ibu menyadari bahwa sosok tersebut semakin mendekat. Dengan panik, ibu pun berusaha mencari saklar untuk menyalakan lampu. Seiring itu suara tangisan pun bergerak semakin dekat dengan bunyi yang semakin jelas. Sudah masuk di kamar dan sedang mendekati ibu. Dalam kegelapan, ibu masih meraba-raba mencari saklar dengan panik. Dengan jantung berdebar keras sebab suara tersebut sudah dekat sekali seperti berada di sebelah ibu. Akhirnya, saklarnya ketemu dan dengan cepat ibu menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, suara tangisan misterius itu pun langsung berhenti. Ibu langsung mengunci pintu kamar dan tidur dengan lampu dinyalakan. Peristiwa ini membuat ibu teringat akan ceritaku dulu dan kemudian menelponku untuk bercerita. Akibat kejadian tersebut, ibu pun setiap malam tidur dengan pintu dikunci dan lampu yang dinyalakan. Setelah itu, baik ibu maupun aku tak pernah lagi mendengar suara tangisan anak kecil misterius di malam hari tersebut. Demikianlah Scary Notes Horror Podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah menyimak Scary Notes Horror Podcast. Jangan lupa aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan podcast horor edisi terbaru. Sampai ketemu di cerita berikutnya.